yang telah masuk dalam nominasi 200 BUMD terbaik dari lebih dari 1000 BUMD di Indonesia. Kami pun juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam wawancara penjurian Top BUMD Awards 2023 ini yang digelar melalui aplikasi Zoom secara online daring dalam jaringan ya. Kegiatan Top BUMD Awards 2023 ini adalah kegiatan corporate rating atau pemberian penghargaan kepada BUMD terbaik yang dinilai berprestasi, berkinerja baik, dan sudah banyak melakukan perbaikan serta punya kontribusi signifikan dalam pembangunan di daerahnya. Kegiatan Top BUMD Awards ini diselenggarakan oleh majalah Top Business berkolaborasi bekerjasama dengan sejumlah lembaga. Itu antara lain Institut Otonomi Daerah (IODA), beberapa lembaga tim penilai seperti Lembaga Kajian Nawacita, SGL Management, PPM Management, PT Sinergi Daya Prima, Wika Consulting, Melani Hariman and Associate, Solusi Kinerja Bisnis, serta ada beberapa staf pengajar dari Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan juga dari Universitas Pajajaran Bandung, serta beberapa lembaga lainnya. Adapun tema Top BUMD Awards 2023 ini adalah inovasi dalam membangun kinerja bisnis dan layanan BUMD. Artinya, selain kami ingin mendalami keberhasilan kinerja dan layanan yang sudah dicapai, Dewan Juri nantinya juga ingin mendalami inovasi apa saja yang sudah dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja dan layanan BUMD. Termasuk dalam hal itu juga adalah inovasi berbasis teknologi digital yang sudah dijalankan. Wawancara penjurian ini merupakan proses pendalaman atas keberhasilan yang telah dilakukan dalam setahun atau 2 tahun terakhir. Itu terutama terkait aspek kinerja bisnis, inovasi perbaikan, dan kontribusi sebuah BUMD dalam pembangunan di daerahnya. Nah, durasi waktu sesi wawancara ini totalnya 75 menit dan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah presentasi finalis dengan durasi 20 menit. Kedua, tanya jawab dan pendalaman keberhasilan yang lamanya durasinya 35 menit. Kemudian yang terakhir ketiga adalah sesi nilai tambah yang lamanya 20 menit. Sesi nilai tambah ini sekadar informasi berupa pendapat, masukan, dan rekomendasi dari Dewan Juri untuk perusahaan peserta. Lalu mohon izin menyampaikan waktu presentasi untuk peserta penjurian ini tidak lama, yakni 20 menit. Karena itu kami dengan hormat memohon agar presentasi berjalan sesuai kisi-kisi yang sudah disampaikan dalam surat undangan wawancara penjurian. Dengan kata lain, presentasi nanti ada baiknya langsung disampaikan poin-poin yang akan ditampilkan sesuai kisi-kisi penjurian itu. Kemudian sekitar 5 menit sebelum waktu presentasi berakhir atau sekitar menit ke-15, nanti saya selaku moderator mohon izin untuk memberi tanda waktu dengan sedikit menyela, yang artinya permohonan agar presentasi harus dipercepat karena waktu yang tersisa adalah 5 menit, tidak lama lagi. Info lainnya bahwa untuk keperluan proses penilaian dan penjurian, panitia melakukan perekaman wawancara penjurian ini, yang mana perekaman tersebut sifatnya untuk internal saja. Baiklah, sebelum melanjutkan wawancara penjurian ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan Dewan Juri yang sudah hadir. Yang pertama tadi adalah Pak Benyamin Dehan. Selamat pagi Pak Ben. Selamat pagi menjelang Mas Dito. Oh iya, menjelang siang. Selamat siang Pak Sigit. Jumpa lagi kita. Selamat siang Mas Ilham. Siang Pak Elviana. Salam kenal dan semangat Pak. Siapa? Ben ini adalah penasihat redaktur ahli majalah Top Business dan seorang konsultan manajemen, konsultan bisnis, sudah berpengalaman di banyak perusahaan gitu ya. Yang kedua, juri berikutnya adalah Pak Dr. Sigit Ajar Susilo. Selamat datang, selamat siang Pak. Pagi menjelang siang. Mas Dito, ya ini kami di Bali, jadi sudah siang, jam 12. Mungkin teman-teman di Sumatera Utara masih pagi ya. Masih rada pagi Pak. Ya, terima kasih
Pak Sigit ini Pak Sigit ini adalah dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR RI, seorang praktisi konstruksi dan juga pengurus asosiasi konstruksi gitu ya. Kemudian mohon izin memperkenalkan diri juga, saya sendiri Andito, moderator sesi ini dan dari redaksi majalah Top Bisnis. Ada juga di sini teman-teman panitia, antara lain Mas Firoji dari redaksi Top Bisnis. Panitia lainnya yaitu Mbak Asna, yang ini sudah sering kontak ya. Lalu ada juga sebagai admin ini Mas Bayu dan Mbak Lia gitu. Berikutnya kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi presentasi oleh finalis selama 20 menit. Maka dengan ini saya menyediakan waktu kepada Bu Elvi Triana dan Pak Ilham Ramadan untuk memulai presentasi, mungkin dengan memperkenalkan diri dan kemudian langsung melakukan presentasi dengan durasi 20 menit. Dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sebelumnya perkenalkan dengan saya Sudaya Fitriana SN, selaku Kepala Satuan Kepala Satuan Pemuda Regional di Kementerian. Kemudian Saudara Ilham Ramadan selaku staf IT di Kementerian. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa hadir karena sedang rapat di Kota Langsa. Untuk selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada saudara Ilham nampak di layar menyampaikan materi topik MBO 2023 dengan judul Culture Change Academy Tirta Kemuning, Perubahan Budaya Tirta Kemuning dalam perspektif masa kini di era Society 5.0. Pada saudara Ilham yang untuk bisa menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Elvi Triana atas waktu dan tempat yang telah dipersilakan. Saya mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada abad ke-21, kita sekarang ini sudah berada di era Society 5.0 Bapak Ibu, yang mana ini merupakan resolusi dari industri generasi keempat. Sehingga Perumda Tirta Kemuning dalam hal ini berupaya untuk melakukan perubahan agar kita dapat menjalankan bisnis di era modern saat ini. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan bersama dengan Ibu Elvi Triana. Kami akan mempersembahkan Culture Change Academy Tirta Kemuning, yaitu perubahan budaya Tirta Kemuning dalam perspektif masa kini, khususnya di era Society 5.0. Yang pertama ada visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan perusahaan umum daerah itu berkontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Langsa dengan pelayanan prima melalui pemanfaatan teknologi informasi di era Society 5.0. Sedangkan misi kami yaitu mengutamakan pelayanan prima dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Langsa yang sesuai dengan standar kesehatan, meningkatkan SDM yang profesional dan cakap penggunaan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan karyawan dan mendukung program Smart City Bebo Langsa dari segi sektor pelayanan air bersih di Kota Langsa. Next, Perumda Tirta Kemuning pada dasarnya bergerak pada pendistribusian air bersih melalui jaringan perpipaan Bapak Ibu. Namun seiring dengan riset dan pengembangan bisnis, Perumda Tirta Kemuning berencana melakukan ekspansi bisnis di bidang air minum dalam kemasan melalui Koperasi Tirta Kemuning. Hal ini dibuktikan dengan adanya tahap penjajakan bisnis berupa upaya studi banding yang kita lakukan di Perumda Tirtauli, yang mana Tirtauli itu salah satu pemenang Top BOMD Award pada tahun 2022,
Di bawah ini ada press release-nya yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sebagai referensi. Next. Kemudian ada strategi bisnis. Kita memiliki strategi bisnis yang pertama meningkatkan cakupan wilayah pelayanan, yaitu memanfaatkan peluang tingginya potensi ketergantungan masyarakat terhadap Perumda Tirta Kemuning, yang tentunya ini harus diimbangi dengan pengembangan kapasitas produksi, yang pada slide-slide berikut nanti akan kita jelaskan apa aja sih tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk memenuhi pengembangan kapasitas produksi. Kemudian melakukan transformasi digital sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam perspektif kemajuan teknologi, khususnya di era Society 5.0. Yang ketiga, mengelola serta mengubah sumber daya manusia agar bekerja secara disiplin, kompak, profesional, dan cakap menggunakan teknologi dengan upaya mengubah habit, kebiasaan, dan pola sistem manual ke sistem digital, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal perusahaan. Kemudian kita melakukan penyesuaian tarif secara berkala dengan harga yang kompetitif daripada harga kompetitor. Jadi kita di sini punya kompetitor, Pak. Sehingga kita untuk melakukan penyesuaian tarif itu harus memperhatikan aspek kompetitifnya gitu. Kemudian yang kelima, keterbukaan informasi bagi masyarakat itu menjadi prioritas kami dalam menyampaikan pesan dari hulu kepada masyarakat. Oke, status perusahaan kita itu Perumda dengan proporsi orientasi usaha kita 50% laba dan 50% layanan sosial. Dan ini tingkat kinerja Perumda tahun 2021 yang mana pada saat itu nilai kita 2,85 dengan peringkat nasional 218 dan di peringkat provinsi kita peringkat 8 dari total 20 BUMD se-Aceh dengan penilaian berdasarkan Kementerian PUPR. Jumlah pelanggan saat itu berjumlah 15.967 dengan cakupan pelayanan teknis 29,10% dan administrasi 44,76% dengan tingkat NRW 41,47%, kualitas minimum 0 dan rata-rata jam layanan per hari 23,78 jam per hari. Tantangan khusus yang kita hadapi dalam memenuhi kinerja ini dan apa sih solusinya? Keterbatasan kapasitas produksi kita, Pak, sehingga kita berlaku sistem jadwal di beberapa wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Sehingga apa sih solusinya? Kita menjalin kerjasama dengan Mr. Jason, itu seorang investor dari Korea Selatan terkait pengembangan WTP atau instalasi pengolahan air di hulu dengan PT Daejeon Sherman perwakilan Indonesia. Nah, ini press release-nya yang bisa dijadikan referensi Bapak Ibu. Investor Korea akan bangun WTP atau IPA di PDAM Langsa. Oke, next. Kemudian, ringkasan kinerja bisnis berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditugaskan oleh kepala daerah. Jadi kami memiliki target untuk mengimplementasikan program pemerintah Kota Langsa terkait pencegahan narkoba. Jadi sebagai upaya mendukung program tersebut, manajemen kita itu membuat kebijakan tes urin dadakan Bapak Ibu di seluruh unit kerja dan kami bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Langsa. Di bawah ini ada press release-nya. Nah, ini dia. Oke, next. Dan kita ditargetkan juga mewujudkan sistem pengendalian internal dan peningkatan pelayanan prima yang baik. Jadi sebagai upaya perwujudan upaya tersebut, itu direktur kami melalui SDM IT yang bertugas di Tirta Kemuning mengembangkan sebuah teknologi informasi sistem manajemen internal yang disebut aplikasi portal pegawai. Yang mana di dalam aplikasi itu terdapat banyak aplikasi lainnya. Salah satunya seperti sistem informasi akuntansi, itu dimulai dari permintaan barang sampai pembukuan itu secara digitalisasi. Kemudian ada aplikasi pelanggan EPDAM yang dimana di dalamnya ada fitur pengaduan, pasang baru, cek tagihan, dan pembayaran. Ada sistem monitoring efektivitas penagihan, monitoring pendapatan DRD, penerimaan harian, dan ada sistem agenda perusahaan. Sistem agenda perusahaan ini semacam pemberitahuan informasi kepada pelanggan yang biasanya kita menggunakan WhatsApp group, tapi ini kita udah nggak menggunakan WhatsApp group lagi, jadi kita udah ada aplikasi agenda perusahaan yang ada di portal pegawai. Yang ketujuh, sistem laporan kinerja karyawan. Ada GIS pemetaan pelanggan, bar pressure monitoring, e-presensi online, dan monitoring pelanggan yang tidak teridentifikasi. Dan yang terakhir ada manajemen sosial media. Kita ada YouTube, ada Instagram, Facebook, dan website. Oke, next. Nah, ini dia aplikasi EPDAM kita dengan semboyan yaitu layanan jadi lebih oke dengan pakai EPDAM Langsa. Dapat download di Play Store atau di website resmi kita. Dan ini aplikasi portal pegawai kita, yang mana di dalam aplikasi portal ini terdapat banyak aplikasi manajemen internal kita. Ini semboyannya, kerja jadi lebih mudah dengan satu aplikasi. Oke, kemudian kita diberikan target untuk mewujudkan program kegiatan safari subuh, majelis taklim, gotong royong, peringatan Hari Besar Islam dan Hari Besar Nasional, serta mewujudkan program BERE. Program BERE ini merupakan singkatan dari bersih, rapi, estetika, dan hijau. Tapi jika diartikan dari segi bahasa daerah, BERE ini artinya oke Pak, keren gitu. Jadi kita selalu aktif dalam kegiatan religi, sosial, dan melakukan makeover pada bangunan operasional perusahaan serta penampilan fisik karyawan kita dengan mengubah atribut kita, seragam kita dari yang pertamanya biru menjadi putih Pak. Nah, ini ada dokumentasi pada saat kita rutin melakukan pengajian, majelis taklim, dan ini gotong royong, ini olahraga, jalan santai, dan ini
foto bersama kita pada saat kita masih menggunakan pakaian biru, dan ini setelah menggunakan pakaian putih kurang lebih seperti ini. Ini tujuannya untuk mendapatkan kesan bersih dan rapi. Sedangkan estetika dan hijau kita improvement dari segi bangunannya Bapak. Ini bangunan kita pada saat belum melakukan makeover, dan ini setelah kita melakukan makeover, sehingga kita bisa mendapatkan kesan estetik dan rapi, yang mana di depan kantor kita itu ada monumen sederhana lah seperti keran air yang menunjukkan identik dengan perusahaan daerah air minum, dan dengan taman-taman hijau yang untuk mendapatkan kesan hijau sesuai dengan program Bapak Wali Kota BERE, bersih, estetika, rapi, dan hijau. Nah, kemudian kita juga diberikan target disiplin kepegawaian serta mewujudkan punishment reward sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi terkait dengan target penugasan punishment dan reward ini, direktur kita itu melalui SDM IT dan personel ya, kolaborasi Pak, penerapan punishment dan reward dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi kita ada 3 aplikasi yang kita manfaatkan sebagai indikator penilaian untuk mendirikan punishment atau reward, yaitu pertama e-presensi untuk melihat kerajinan karyawan, dan ada e-monitoring pengaduan pelanggan. Jadi pengaduan pelanggan yang lebih dari 3 hari itu akan otomatis mendapat punishment dari sistem gitu. Dan ada e-kinerja, ini untuk menilai kerajinan dan apa saja sih kerjaan karyawan kita setiap hari, atau bulan lalu dia ngapain aja sih setiap harinya gitu. Kemudian kita juga diberikan target untuk mewujudkan pencapaian evaluasi kinerja dengan kategori BUMD sehat berdasarkan hasil pencapaian oleh BPKP Spam atau Kementerian PUPR dengan nilai minimal 2,8. Jadi terkait ini, evaluasi kinerja kita berhasil mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai ke 2021. Di gambar ini Bapak fokus aja ke bagian yang saya lingkari merah berhubung waktu kita singkat. Di tahun 2019 kita mendapatkan nilai 2,81, 2,82 dan 2,85, sehingga di tahun 2019 sampai 2021 kita berhasil mendapatkan kategori sehat. Dan ini ada press release-nya yang Bapak bisa lihat sebagai referensi. Oke. Kemudian kita ditargetkan untuk menerapkan good corporate governance yang didukung oleh SDM yang berintegritas, berkemampuan, dan profesional. Hal ini didukung dengan dibentuknya Satuan Pengawasan Intern yang hari ini dihadiri oleh Ibu Elvi Triana dalam hal pengawasan good corporate governance, yang mana dalam operasionalnya itu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan responsibilitas pada peraturan dan kebijakan pemerintah, SOP bagian, DP3, dan keterbukaan informasi. Di bawah ini ada beberapa contoh dokumen SOP, dan ini website kita sebagai keterbukaan informasi, dan ini rapat pada saat kita melakukan evaluasi responsibilitas. Terus kita diberikan target juga untuk mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis teknologi oleh kepala daerah dan meningkatkan efektivitas penagihan di tahun 2020. Jadi Bapak Ibu, sebagai perusahaan yang sadar dengan pengembangan zaman dan teknologi, pada tahun 2019, direksi kita mulai merekrut SDM dengan skill khusus programmer yang mana membentuk tim IT internal dalam menunjang bisnis era Society 5.0. Sehingga dengan begitu kita berhasil meningkatkan efektivitas penagihan di tahun 2020 sebesar 1,47% dengan penerapan digitalisasi sistem monitoring dan prioritas penagihan piutang sebagai bahan pengambilan keputusan. Di bawah ada dokumentasi kita, tim IT kita, dan ini beberapa dokumentasi aplikasi monitoring penagihan dan efektivitas penagihan di masing-masing unit pelayanan. Dan ini ada daftar piutang kita yang terupdate secara real time melalui aplikasi portal pegawai. Nah, ini grafiknya efektivitas penagihan dari tahun 2020. Dari tahun 2019 terjadi peningkatan ke tahun 2020. Sumbernya dari buku kinerja BUMD Kementerian PUPR tahun 2022. Nah, ini kita masuk ke kinerja keuangan. Singkat saja Bapak, ROI kita terjadi peningkatan meskipun dalam kondisi minus 9,21. Tahun 2020 kita jadi naik sedikit jadi minus 7,87, dan di tahun 2021 jadi minus 5,77%. Sedangkan rasio operasi kita terjadi peningkatan dari 1,18 penurunan jadi 1,14, dan terjadi peningkatan kembali menjadi 1,16, namun tidak lebih dari tahun 2019. Sedangkan rasio kas kita terjadi penurunan di tahun 2020 dan terjadi peningkatan kembali di tahun 2021, dan efektivitas penagihan kita stabil peningkatan dari tahun 2019 sampai ke 2021 menjadi 95,41. Bapak Ibu bisa lihat sekilas dari tren grafik garis trennya gitu. Oke, next kita lanjut ke kinerja penjualan, yang mana dari kriteria nilai penjualan atau pendapatan target kita di tahun 2021 itu 19 miliar. Namun yang terrealisasi 19 miliar. Kenapa? Karena pada saat itu kita pernah memprogramkan MBR Bapak Ibu, namun karena kendala bencana COVID, akhirnya dana itu dialokasikan ke COVID sehingga kita tidak bisa, sehingga akhirnya terjadi selisih yang begitu besar dalam target realisasi kita. Begitu pula dengan jumlah pelanggannya di tahun 2021. Dan di tahun 2022 kita memperbaiki target kita menjadi 17 miliar dan yang terrealisasi menjadi 16 miliar 600 sekian. Sehingga terjadi peningkatan lah Bapak dari
tahun sebelumnya ke tahun 2022. Begitu pula dengan jumlah pelanggannya. Sedangkan terobosan dan inovasi atau prestasi bidang pemasaran kita dibuktikan dengan adanya aplikasi Open Ticket pengaduan pelanggan untuk penanganan gangguan yang bersifat instan, Bapak Ibu. Jadi tidak instan maksudnya. Jadi kayak misalnya pipa bocor itu kan tidak instan. Nah, itu harus Open Ticket pengaduan. Kemudian ada fitur live chat customer service yang dapat berinteraksi langsung secara real time dengan CS secara online selama jam kerja untuk penanganan keluhan yang bersifat instan. Contohnya kayak misalnya gimana sih cara lapor EPDAM ataupun gimana sih cara melakukan pendaftaran sambungan pasang baru gitu, Bapak. Kemudian fitur monitoring layanan pengaduan pelanggan dengan sistem punishment otomatis apabila terlambat menangani lebih dari 3 hari pada tiket pengaduan pelanggan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada fitur pemetaan loket resmi dan memperluas kerjasama dengan berbagai macam platform seperti ShopeePay, Link Aja, GoPay, Blibli.com, dan lain-lain. Dan menjalin kerjasama dengan media-media publik terkait percepatan informasi dan pemasaran dan press release gitu, Pak. Kemudian dari segi manajemen SDM, contoh keselarasan sistem manajemen SDM dengan strategi bisnis. Itu dibuktikan dengan adanya upaya penerapan transformasi digital sebagai peningkatan efektivitas dan daya saing bisnis, dan adanya upaya pengembangan SDM dengan berbagai diklat dan webinar yang salah satunya rutin diselenggarakan oleh PT Bima Sakti Altera, dan adanya upaya memperluas jalinan kerjasama ke beberapa POMD lain di luar kota dalam hal studi banding, studi kasus, Bapak. Jadi kayak kita pernah ke Tirta Uli, Tirta Pesangan, Tirta Tamiang, Tirta Pase, dan Tirta Nadi di Sumatera Utara. Kemudian upaya perubahan budaya culture change ini dimulai dari sikap kita, penampilan kita, kegiatan sosial kemanusiaan seperti kita rutin donor darah setiap 3 bulan sekali, serta perubahan budaya manajerial dari segi tata kelola perusahaan dengan sentuhan teknologi informasi secara menyeluruh, dan memperluas kerjasama dengan para investor nasional maupun investor internasional sebagai upaya pengembangan spam. Nah, ini ada contoh press release-nya, investor Korea akan bangun IPA dan WTP di PDAM Langsa. Mungkin kita udah lihat di slide sebelumnya. Dan ini ada dokumentasi kita pada saat melakukan donor darah, dan ini pada saat kita melakukan santunan kepada pelanggan terbaik yang kurang mampu namun disiplin dalam hal pembayaran. Jadi kita berikan reward selain ke karyawan, kita juga memberikan reward ke pelanggan kita yang terbaik gitu, Pak. Kemudian adanya upaya peningkatan kompetensi SDM untuk direksi, komisaris, dan dewan pengawas. Kami aktif dalam keikutsertaan peserta BIMTEK dan webinar, dan adanya sharing session studi banding tadi seperti yang saya paparkan ke Tirta Uli, Tirta Pase, Tirta Tamiang, Tirta Pesangan, dan Tirta Nadi. Itu sebagai pembelajaran kami yang berbasiskan studi kasus, Pak. Jadi langsung di lapangan gitu dengan senior-senior dari perusahaan-perusahaan Perumda yang lain gitu. Kemudian kita rajin mengikuti kegiatan outbound setiap tahun, yang mana nih Bapak Ibu bisa lihat dokumentasinya. Kita ada arung jeram, ada paintball, dan ini tidak lain tujuannya adalah untuk mengasah kekompakan dan kinerja teamwork kita gitu. Baik itu diikuti dari SDM untuk direksi dan dewan pengawas. Kemudian ini dari kunjungan kita pada saat melakukan studi banding ke PDAM-PDAM di luar kota. Next, untuk terobosan inovasi atau prestasi di bidang human capital itu dibuktikan dengan adanya program nominasi The Best Employee of the Year. Penghargaan ini diberikan 1 tahun sekali dalam pelaksanaan malam puncak acara hari ulang tahun Perumda Tirta Kemuning. Kemudian adanya program reward pencapaian kinerja bulanan. Penghargaan ini diberikan 1 bulan sekali dalam pelaksanaan apel pagi, itu diberikan sesuai kebutuhan, Pak gitu. Kemudian yang ketiga, program penghargaan pangkat istimewa. Jadi sejak berdirinya Perumda Tirta Kemuning hingga saat ini baru ada 2 prestasi karyawan yang dinobatkan sebagai prestasi luar biasa karyawan dengan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa 1 tingkat di atasnya yang disahkan oleh direksi sebagai apresiasi atas pencapaian yang dianggap luar biasa, dan diharapkan itu dapat memotivasi karyawan yang lainnya gitu, Pak. Jadi ketiga poin ini bisa kita dapatkan penilaiannya dari indikatornya itu melalui aplikasi portal pegawai, yang mana di dalam aplikasi portal pegawai ini seperti yang saya tunjukkan ke Bapak. Di dalam aplikasi portal pegawai ini ada aplikasi e-presensi untuk persentase kehadiran karyawan, ada monitoring pengaduan untuk persentase efektivitas tindak lanjut pengaduan pelanggan, dan ada aplikasi e-kinerja untuk persentase efektivitas kinerja sehari-hari karyawan. Yang keempat ada kesejahteraan karyawan. Jadi selama kepemimpinan Bapak Azahir, berhubung Pak Azahir ini tidak hadir karena ada rapat dengan Bapak Wali Kota, jadi terdapat kenaikan tunjangan kerajinan sebanyak 2 kali. Ada tunjangan pangan 1 kali, tunjangan transport 1 kali, dan itu di luar kenaikan pangkat berkala. Dan yang kelima, Culture Change Academy. Jadi kami sukses mengubah budaya disiplin, penampilan, olahraga, gotong royong, kerohanian, sosial, dan agen perubahan transformasi digital di lingkungan Pemko Langsa sehubungan dengan program pemerintah Kota Langsa, yaitu Langsa Smart City, dan selaras dengan program pemerintah pusat konektivitas digital yang disahkan pada Presiden Joko Widodo pada tahun 2021, Bapak Ibu. Nah, ini dokumentasinya pada saat kita penyerahan program nominasi The Best Employee of the Year. Nah, ini
Sistem manajemen kinerja, KPI, reward dan punishment kita. Ini udah kita jelaskan sebelumnya, tapi di sini lebih penekanan bahwa kita ini berbasis digital Bapak Ibu. Jadi ada sistem informasi kinerja ini berbasis digital. Ini merupakan indikator penilaian individu karyawan. Ada sistem informasi efisiensi ini berbasis digital juga, sama juga ini penilaian individu karyawan terhadap kedisiplinan dan kerajinan karyawan. Dan ada sistem monitoring pengaduan pelanggan. Ini berbasis digital juga. Kalau ini untuk indikator penilaian efektivitas cepat tanggapnya unit pelayanan kita dalam menindaklanjuti laporan pelanggan. Kemudian ada sistem DP3. Kalau ini aplikasinya sedang dalam pengembangan, tapi saat ini sudah berlaku DP3-nya manual. Ini semacam kayak penilaian Pak. Kalau kita sekolah itu kan ada bagi-bagi raport tuh Pak. Jadi kalau misalnya raportnya nilainya merah, itu nggak bisa naik kelas. Sama halnya kayak kita, kalau misalnya raportnya merah, dia nggak akan bisa naik pangkat, seperti itu. Kemudian yang kelima, sistem monitoring prioritas penagihan piutang berbasis digital. Aplikasi monitoring piutang ini menjadi salah satu alat evaluasi kinerja tim penagihan dan menjadi tolak ukur efektivitas tim penagihan kita. Dan ada sistem monitoring bar pressure, ini berbasis digital juga, dan ada sistem akuntansi dan monitoring pengadaan barang. Tapi kalau ini untuk yang akuntansi dan monitoring pengadaan barang ini masih dalam pengembangan Bapak. Kemudian ada pemanfaatan teknologi. Sebenarnya ini kita sebutkan sebelumnya, tapi kita tekankan lagi bahwa kita ada sistem informasi akuntansi, aplikasi e-pelanggan, monitoring efektivitas penagihan piutang, pendapatan DRD, penerimaan harian, agenda perusahaan, kinerja karyawan, GIS pemetaan pelanggan, bar pressure monitoring, e-presensi online, dan ada sistem monitoring pelanggan yang tidak teridentifikasi atau tidak tahu alamatnya, maksudnya Pak. Kemudian ada manajemen sosial media, billing system, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan finansial teknologi seperti ShopeePay, GoPay, PostPay gitu, mengikuti dengan era perkembangan zaman, dan tidak lain tujuannya adalah untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang mana di dalam semua aplikasi ini terhimpun menjadi satu aplikasi yang kita sebut portal pegawai. Nah, ini contoh perbaikan sistem dan inovasi bisnis kita, yang mana itu dibuktikan dengan adanya perubahan budaya digital dari segi pelayanan, antara lain penerapan sistem pengaduan online, sistem sambungan baru, penerapan cek dan pembayaran rekening online. Kemudian ada ekspansi kerjasama bisnis dengan pembayaran cashless di berbagai macam platform terkenal seperti startup kayak Tokopedia, Gojek, GoPay dan lain sebagainya. Kemudian perubahan budaya digital dari segi manajemen internal. Kalau tadi segi eksternal ke pelayanannya, kita juga ada segi manajemen internal untuk karyawannya Pak. Jadi dengan begitu kita lebih disiplin dengan aplikasi e-presensi karyawan, kinerja lebih optimal dengan aplikasi e-kinerja karyawan, dan prioritas penagihan juga jadi lebih efisien dengan aplikasi monitoring piutang. Pelaporan juga jadi lebih mudah dengan aplikasi e-DRD monitoring dan simpek, dan pengarsipan jadi lebih praktis dengan aplikasi e-filing karyawan. Jadi Bapak mungkin saat ini udah familiar dengan yang namanya Google Drive. Nah, Google Drive, Dropbox atau iCloud gitu ya, penyimpanan yang sifatnya cloud gitu Pak ya, yang elektronik. Jadi kita dulu ada lemari khusus untuk arsip-arsip karyawan, sekarang kita nggak pakai lagi karena arsip-arsip itu udah ada di server kita gitu. Kemudian ada kinerja layanan pengaduan jadi lebih optimal dengan sistem punishment, dan segala bentuk pengumuman atau informasi udah nggak disebar lagi melalui grup WhatsApp, tapi udah melalui aplikasi portal. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa tahu agenda perusahaan apa aja sih, dan karyawan bisa mendapatkan notifikasi kegiatan-kegiatan perusahaan di dalam portal pegawai tersebut. Dan ada monitoring penerimaan jadi lebih transparan karena dapat diakses oleh setiap karyawan dan menjadi motivasi untuk yang bisa diakses melalui LPPH atau laporan penerimaan harian. Dan petugas penagihan jadi lebih mudah menagih secara door to door karena adanya aplikasi GIS tadi. Dan untuk melakukan mutasi pun kita jadi nggak repot Pak, karena dengan aplikasi GIS pemetaan petugas itu jadi lebih mudah aja gitu untuk tahu alamat rumah pelanggan dan nggak mesti bergantung dengan karyawan yang lama gitu. Dan adanya pengembangan spam kerjasama oleh investor Korsel yang saya bilang tadi dari PT Dejen Sherman. Ini rencananya adalah untuk pembangunan instalasi pengolahan air bersih sebagai upaya perbaikan dan peningkatan spam di Kota Langsa sesuai dengan visi misi perubahan dalam meningkatkan cakupan pelayanan gitu. Berhubung karena juga kondisi air di Kota Langsa ini keruh Pak, jadi mereka ketergantungannya sangat tinggi kepada PDAM gitu Pak. Dan ini ada press release-nya di sebelah kanan. Nah, ini inovasi kita, penjelasan dan manfaat terkait perbaikan sistem kita untuk internal dan eksternal. Jadi ini perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan itu dapat beradaptasi dengan mudah di era new normal Bapak Ibu COVID-19 dari segi internalnya. Jadi selain memberikan dampak disiplin dan manajerial yang baik yang telah kita paparkan di slide sebelumnya, penggunaan fingerprint mungkin dulu pernah digunakan sebagai media presensi sempat dilarang oleh pemerintah daerah. Tapi pada saat kondisi itu, Perumda Tirta Company dapat dengan mudah 100% menggunakan smartphone sebagai media presensi yang aman dan terbukti mencegah kontak fisik dalam mencegah penyebaran COVID di internal perusahaan khususnya di Kota Langsa dan berlaku hingga saat ini gitu. Kemudian ada perusahaan dapat beradaptasi dengan mudah di era new normal
dari segi eksternalnya. Kalau tadi internal, sekarang eksternal. Selain mendukung pencegahan COVID-19 di lingkungan pemerintah Kota Langsa dan peningkatan pelayanan, penerapan digitalisasi layanan EPDM Langsa juga selaras dengan program pemerintah Kota Langsa, yaitu Smart City, selaras dengan Pemda Provinsi Aceh, yaitu program Sistem Informasi Aceh Terpadu, dan dibuktikan dengan hubungan kerjasama MOU antara Perumda Tirta Kemuning dengan Diskominfo dalam hal peningkatan layanan digital. Akibat dari kerjasama dengan Diskominfo, lahirlah sebuah aplikasi EPDM Langsa yang dapat diakses melalui aplikasi Langsa Carong. Jadi aplikasi Langsa Carong itu produk andalannya pemerintah Kota Langsa, Pak, terkait program Smart City. Langsa Carong itu artinya Langsa Pintar, Carong itu bahasa daerah, bahasa Aceh. Nah, jadi dengan begitu aplikasi kita istilahnya bridging system lah gitu, Pak, terkoneksi satu sama lain. Kemudian kontribusi BUMD terhadap pemerintah daerah. Baik. Jadi kita kontribusi melahirkan inovasi daerah. Kemudian kita ada dukungan CSR berupa sponsor ke kegiatan-kegiatan CSR dan bantuan kepada pelanggan terbaik. Kemudian kita ada kontribusi atlet juga ke pemerintah Kota Langsa dalam Pora Aceh 2022 di PD, dan ada kontribusi membangun solidaritas olahraga Perpamsi Aceh dengan menyelenggarakan event Perumda Cup yang diselenggarakan oleh kita sendiri secara mandiri gitu. Kemudian kontribusi percepatan program SPBE dari pemerintah pusat sesuai dengan program konektivitas digital yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tahun 2021, dan mendukung program pemerintah daerah penerapan sistem Aceh Terpadu dan kontribusi fiskal kepada pemerintah tahun 2021, yaitu penyetoran pajak kepada pemerintah pusat sebesar 138.324.475, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 129 juta sekian, dan penyetoran pajak kepada pemerintah daerah sebesar 35.793.320 rupiah. Pencapaian direktur melalui Culture Change Academy, ini timbulnya kesadaran dan habit gotong royong, adanya pendidikan kerohanian rutin dilakukan setiap hari Kamis, munculnya rutinitas kesehatan, kebugaran, dan budaya digitalisasi di lingkungan manajemen perusahaan, dan adanya budaya disiplin dengan punishment berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimanfaatkan dengan penggunaan teknologi, dan meningkatnya solidaritas dengan rutin melakukan outbound setiap tahun diisi dengan kegiatan games yang menunjang kekompakan. Dan kinerja Perumda berdasarkan audit sehat sejak tahun 2019, revitalisasi booster dan kenaikan tunjangan karyawan sebanyak 4 kali, penyesuaian tarif, dan kita berhasil mendapatkan juara 1 Digital Transformation Award pada tahun 2022 kategori BUMD kurang dari 30.000 di Jakarta, juara 3 Porpamnas kategori Vokal Solo, dan juara 1 Culture Fashion Show pada Festival Budaya Pesona Pesisir Timur Aceh, juara petugas sapam terbaik, dan Culture Change yang dibarengi dengan perubahan logo serta penampilan dengan nuansa yang baru sebagai langkah awal membuka lembaran baru. Ini logo kita yang lama dan ini logo kita yang baru. Dan ini maknanya. Namun karena kita waktunya singkat, saya skip aja, Pak ya. Dan ini ringkasan kinerja presentasi, yang mana kinerja prestasi yang dianggap menonjol dan membanggakan oleh manajemen dampak dari Culture Change kita, yaitu kita berhasil menorehkan juara 1 transformasi digital kategori BUMD yang diselenggarakan langsung oleh Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR, dan juara 3 Pekan Olahraga Air Minum Nasional kategori Vokal Solo, juara 1 Culture Fashion Show pada Festival Pesona Pesisir Timur Aceh tahun 2019, juara Sapam Disiplin, dan pencapaian target kinerja berdasarkan PUPR. Dan kemudian keberhasilan inovasi yang layak menjadi contoh bagi BUMD lain yang kami rekomendasikan kepada BUMD lain. Yang pertama itu transformasi digital baik dari segi eksternal maupun manajemen internal perusahaan. Yang mana biasanya kan kalau umumnya orang itu melakukan transformasi digital dari segi eksternal, Pak, pelayanannya. Tapi ini internal juga perlu. Jadi kami meluncurkan sebuah aplikasi portal pegawai terpadu di mana seluruh karyawan-karyawati dengan mudah mendapatkan informasi, dan seluruh aplikasi perusahaan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dapat diakses hanya dengan satu aplikasi yang terintegrasi dan saling terintegrasi. Kemudian penjualan aplikasi pelanggan di mana pelayanan dan pengaduan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Sehingga yang terakhir nih, Pak, Perumda Tirta Kemuning secara tidak langsung mendukung program konektivitas digital yang diluncurkan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2021, serta terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja BUMD menjadi lebih baik sesuai dengan visi misi perusahaan. Demikian, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dito. Iya. Terima kasih Pak Ilham, presentasi yang menarik. Ada banyak hal menarik sepengamatan saya tadi dari banyaknya aplikasi digital internal maupun eksternal yang sudah punya dampak. Lalu ada inovasi pembiayaan berupa kerjasama dengan investor Korea, dan yang cukup menarik itu kelihatannya mementingkan perubahan budaya di samping perubahan struktur organisasi ya gitu. Baiklah. Tadi disampaikan dalam
presentasi dengan kecepatan secepat prosesor kelas tinggi karena orang IT mungkin ya, Pak Ilham. Sekarang mohon izin untuk membawa kita ke apa yang kita sebut sesi pendalaman, sesi tanya jawab. Kalau dalam sesi tanya jawab atau pendalaman nanti, sekiranya ada pertanyaan Dewan Juri yang mungkin agak detail, rinci, atau mungkin agak mengejar, kami mohon maaf kalau mungkin menimbulkan ketidaknyamanan. Dan mohon dipahami bahwa hal tersebut dilakukan oleh Dewan Juri untuk menggali keberhasilan yang sudah dilakukan oleh BUMD peserta. Baiklah, kita masuk ke sesi tersebut. Sesi ini totalnya 35 menit. Dengan adanya dua Dewan Juri, Pak Ben dan Pak Sigit, maka satu orang mendapat durasi sekira 17 menit dari pertanyaan sampai jawabannya. Ini urutannya, metodenya atau apapun istilahnya, setiap pertanyaan oleh Dewan Juri bisa langsung direspons oleh perusahaan peserta gitu ya. Baik, kesempatan pertama sesuai urutan kehadiran saya sediakan untuk Pak Benyamin Dean gitu. Dipersilakan Pak Ben. Terima kasih Mas Dito. Dr. Sigit, mohon izin saya duluan. Pertama tentu terima kasih Mbak Elvi Triana, juga Mas Ilham untuk paparannya. Ini kali pertama ikut ya, kalau boleh tahu? Ya betul Pak, ini kali pertama kami ikut Top BUMD Award. Penyelenggaraan ini seperti yang tadi Pak Dito bilang kan, ini proses kita belajar bersama juga. Jadi jangan kecil hati, kalau misalnya ada pertanyaan kami yang tajam, itu semata untuk menggali keberhasilan dari teman-teman di PDAM Kota Langsa yang sangat maju. Tadi saya menikmati paparannya, ada begitu banyak inisiatif yang sudah dilakukan dalam kaitan dengan layanan dan sumber daya manusia ini. Namun boleh kami tahu dikit Mas, apa sudah ada juga inisiatif untuk pemanfaatan teknologi bagi pengendali? Karena kami mencatat tadi dari paparan NRW-nya masih 40 sekian persen, 40% lebih. Nah, ini kan salah satu yang menunjukkan juga tingkat kesehatan daripada pengelolaan air minum. Karena itu kami ingin tanya itu yang pertama. Yang kedua, dari paparan keuangan kan ini 3 tahun berturut-turut masih rugi ya Mas ya, saya pahami itu karena ada juga ini. Boleh tahu Pak, Ibu Evri ini, kira-kira profil ada berapa tingkat tarif dari para langganan yang 16 ribuan lebih ini, tarifnya, dan berapa persen yang merupakan tarif subsidi, sehingga itu tentu tadi NRW mempengaruhi kinerja keuangan, juga tingkat antara harga pokok, kontribusi margin dari masing-masing itu seperti apa. Karena itu saya tanya berapa persen sih yang disubsidi, berapa yang yang memberikan kontribusi margin bagi PDAM Langsa. Itu yang ketiga. Lalu tadi ada sedikit mengenai kinerja karyawan ya. Tadi ada aplikasi yang dibangun ya Pak Ilham ya. Ya betul Pak. Boleh dijelaskan sedikit ya, parameter apa sekedar absensi atau apa parameternya dari penentuan KPI dari masing-masing karyawan untuk memastikan bahwa KPI-nya objektif, karena kan ada yang di bagian teknis, ada yang di bagian administrasi, ada yang di bagian ini. Boleh dijelaskan sedikit apa parameter dalam aplikasi yang dibangun itu untuk menentukan bahwa KPI-nya itu objektif bagi masing-masing karyawannya. Ya. Itu kira-kira 3 pertanyaan dari kami. Jika berkenan boleh diberi penjelasan atas inisiatif apa yang sudah dilakukan. Kalau sudah bagus, kalau belum mohon dapat boleh dielaborasi sedikit supaya kami paham. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya,
Terima kasih kepada Pak Ben. Baik, saya akan menanggapi tadi untuk yang pertama itu NRW kita mungkin masih tinggi 41,47%. Kemudian apakah tidak ada upaya untuk menurunkan NRW? Jadi kita kendalanya di Perumahan Kota Langsa itu memang pertama masih banyak kondisi water meter kita yang rusak atau macet, sehingga memang kalau secara umur ekonomisnya memang 4 tahun usia water meter plan itu harus dilakukan penggantian. Kemudian direktur sudah melakukan upaya untuk melakukan penggantian water meter, mungkin kita juga keterbatasan dana. Jadi kita juga sudah mengusulkan kepada wali kota Langsa untuk melakukan penyertaan modal, dan sudah sedang dalam usulan untuk sedang penerbitan kanun penyertaan modal sebesar 1 miliar rupiah itu untuk dialokasikan untuk penggantian water meter pelanggan yang besar untuk menekan tingkat kehilangan air. Kemudian tadi kalau untuk margin dari tarif kita sudah melakukan penyesuaian kenaikan tarif selama 3 kali semenjak Bapak Direktur Pak Zahir, itu tahun 2018, 2020 dan 2022. Ini kita juga baru melakukan penyesuaian kenaikan tarif. Tapi masyarakat kita juga tidak bisa melakukan tarif langsung tinggi, kita juga sudah tentukan tarif batas bawah. Kemudian kalau secara operasional mungkin kita masih tidak lebih biaya operasional itu tinggi, kita masih mengalami kerugian biaya operasional tinggi karena kita memang ada aset-aset dari APBN, APBK, APBA itu, sehingga menimbulkan ruginya hanya sebagai penyajian laporan keuangan itu dari nilai penjualan tinggi. Jadi mungkin kalau tahun 2022 kita rugi 2021 rugi senilai 2,5 miliar itu, tapi biaya penjualannya mencapai 3 miliar rupiah seperti itu. Jadi kita sudah melakukan kajian tarif selama 3 kali. Untuk selanjutnya baik kan Mbak Elvi, itu berapa persen sih yang disubsidi, berapa yang memang sudah di atas harga pokok dari jumlah 16.000? Persentase aja, sekedar gambaran Pak. Gimana Pak? Saya ulang, berapa persen dari seluruh jumlah saluran sambungan rumah yang mendapatkan tarif subsidi? Sekedar untuk memberi gambaran. Jadi apa aja? Dari 16.437 pelanggan itu yang subsidi kita di golongan 1 dan golongan 1 dan golongan untuk rumah tangga yang rumah tangga A. Jadi itu sekitar pelanggannya tidak banyak. Untuk soal yang sosial umum persentasenya sekitar 20% gitu Pak. Iya, untuk yang harga pokok kita di tarif klasifikasi rumah tangga B, rumah tangga B. Ya. Per meter kubik sebentar, saya sebentar ya Pak, karena kami ini kan tarif yang baru tahun 2022, kita baru berlaku di Desember 2022. Iya, itu baru saya masih tahu sekitar 5.000-an segitu Pak, 5.000-an. Oh, 5.000-an ya. Harga pokoknya harga pokok untuk tahun 2021? Iya, ya. Untuk 2021 itu 5.000. Untuk tahun 2021 kita harga pokoknya itu 5.563.
Baik, Pak. Terima kasih Pak Ben. Kemudian Sama-sama, sesi pendalaman kedua saya persilakan ke Pak Sigit Hajar Susilo untuk pendalaman Pak Ben. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dito, Pak Moderator. Selamat siang Ibu Elvi Triana dan Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ibu Elvi sebagai pengawas Bu ya, Pak Ilham ini mewakili IT. Anak muda Pak Ilham ini. Iya, Pak. Luar biasa. Ini saya coba dari pendalaman dari pencapaian kinerja bisnis ya, Bu, Pak Ilham ya. Iya. Iya, Pak. Ini saya melihat peringkat nasional 218 ya dari 389. Kemudian peringkat provinsi masih 88 di 20. Tapi menarik ini dalam penyelenggaraan sebagai lain apa transformasi digital nih dari Pak Menteri PUPR. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini kaitannya dengan pengembangan IT di penunjang dalam menunjang apa namanya perbaikan PDAM-nya ya. Ya. Menuju tentu saja kalau kita bicara masalah transformasi digital di era 4.0, bahkan tadi menyampaikan tentang social 5.0 juga ya. Iya, betul, Pak. Ini bagaimana peran dari IT untuk katakanlah menaikkan cakupan teknis. Jadi artinya kita tahu jumlah penduduk Kabupaten Langsa ya itu kurang lebih 180 ribuan. Ini saat ini baru kurang lebih 15.900 sambungan. Jadi kalau dari sisi kebutuhan maka baru kurang lebih 50%. Ya perlu 36.000 sambungan. Nah, ini bagaimana peran IT-nya untuk hal tersebut, di samping juga hal-hal lain teknis untuk mengarah ke sini. Itu yang pertama. Berapa persen yang ditargetkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Itu ya Bu Diana. Kemudian apakah air? Nah, peran dari IT-nya ini berapa persen air dari permukaan dan berapa titik yang melakukan pemboboran air? Apakah sudah ada sistem IT jaringan perpipaan? Sementara itu dulu Ibu dan Mas Umar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terkait upaya atau peran IT dalam hal teknis Pak ya, untuk menunjang kinerja bisnis perusahaan, yaitu yang pertama sekali ya kita sebagai tim IT di sini itu mendukung pertama sekali menunjang dari segi manajemennya Pak, dari manajemen SDM-nya kita untuk memperbaiki budaya dan kedisiplinan karyawan, dan kita juga bekerja sama dengan bagian personalia itu untuk mengikut sertakan petugas-petugas ataupun karyawan kita untuk ikut aktif dalam kegiatan webinar dan diklat yang biasanya itu kita sering diundang oleh perusahaan PT Bima Sakti Altera, itu merupakan perusahaan IT juga yang berbasis di Bali kalau tidak salah Pak. Jadi di situ mereka mensosialisasikan kepada kita terkait pemanfaatan teknologi dari aspek teknisnya gitu Pak. Jadi kayak yang Bapak maksud tadi kayak sistem perpipaan berbasis digital. Nah, kita belum ada Pak. Kita belum ada sistem perpipaan berbasis digital, itu semacam SCADA Pak ya. Nah, SCADA itu kita belum ada, tapi kita juga masih berupaya melakukan pemetaan aksesoris pipa Pak. Jadi itu include dengan pemetaan pelanggan, cuman untuk jaringan perpipaan SCADA-nya kita belum. Karena kemarin itu kita sempat pernah implementasi proyek SCADA, cuman gagal Pak. Jadi akhirnya nggak terrealisasi gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, baik. Berarti Mas ini ya. Ibu Elvi Triana, mungkin ada program dari Dewan Pengawas barangkali
kepada Perumda ini, kapan bisa memenuhi SDG tadi, jadi Sustainable Development Goals, di mana tahun 2030 diharapkan seluruh penduduk Kabupaten Langsa itu bisa mendapatkan air bersih secara layak. Apakah sudah ada itu? Pemenuhan seluruh pelanggan itu meningkatkan cakupan pelayanan. Kita memang untuk menambah pelanggan. Kalau pelanggannya bertambah, tapi produksi air, kapasitas produksi kita masih tetap yang 200. Sekarang kita kapasitasnya 200 berarti dengan sumber air baku. Kalau di Kota Langsa sekarang kita juga masih mengalami kekurangan sumber air bakunya. Jadi kalau penambahan jadi dari pemerintah juga sudah berkomitmen untuk melakukan penambahan WTP tadi seperti Bapak Martin untuk menambah. Kalau kita mau menambah pelanggan, kita juga harus menambah kapasitas produksi air. Karena dengan sekarang ini pelanggan yang hampir 16.000 itu sekarang 15.000 dan hampir 16.500 dengan kapasitas air 200 seperti itu tidak bisa kita memenuhi kebutuhan air pelanggan di daerah Langsa. Nah, sudah melakukan upaya direktur dari manajemen juga di Langsa untuk bekerjasama seperti untuk sumber air bakunya juga meningkatkan produksi airnya. Itu sedang proses pelaksanaan. Saya demikian. Izin Pak, ada tambahan nanti dari saya. Jadi terkait program pemerintah terkait pengembangan untuk pencapaian target pelayanan ke masyarakat, itu kita dulu pernah pemerintah Perumda Tirta Kemuning dengan pemerintah Kota Langsa pernah mewacanakan nih Pak, merencanakan untuk kerjasama dengan Perumda Tirta Tamiang, yaitu perumda yang ada di tetangga kota kami gitu, di sebelah tetangga kami. Jadi sehingga pada saat itu berhenti stop programnya itu karena kita terkendala di biaya untuk memasang pipa transmisi gitu. Jadi sehingga program itu akhirnya gagal dan saat ini ada investor dari Korea Selatan, Bapak Mr. Jason Byun, yaitu yang ada minat untuk menginvestasikan anggarannya di pemerintah Kota Langsa, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk membangun WTP saja gitu. Sehingga harapannya pada saat nanti WTP itu udah beroperasi dan kita dapat meningkatkan kapasitas produksi, sehingga baru kita fokus ke penyebaran cakupan pelayanannya Pak. Seperti saya yang bilang tadi, kita memang memiliki target peningkatan cakupan pelayanan karena masyarakat Kota Langsa ini memiliki ketergantungan yang tinggi ke Perumda karena air tanahnya di Kota Langsa ini Pak keruh, sehingga mereka memang berharap itu semuanya itu dari PDAM gitu. Sehingga itulah upaya yang kita lakukan untuk biar bisa menggapai pelanggan lebih banyak lagi, sehingga kita fokusnya ke produksinya dulu Pak gitu Pak. Demikian Pak. Iya, baik, ini kerjasama dengan Korea ya. Iya betul Pak. Bisa nggak dijelaskan ini berapa debit ini? Ini memang proses bisnisnya ya, berapa persen atau berapa debit yang bisa dihasilkan dan mampu menambah sambungan rumahnya menjadi berapa nanti? Apakah sudah ada programnya ini? Artinya WTP-nya berapa, kemampuan potensi debitnya, kemudian ya ini ya WTP dan instalasi pengolahan air di hulu ya dengan PT Daijin Sherman ya, perwakilan di Indonesia ini. Ini Indonesia. bagaimana tahapan sasarannya? Misalkan tahun 2025 berapa sambungan? Apakah ini sudah ada di sistem IT yang ini? Kemudian 2007, 2030 barangkali begitu, sehingga bisa mencapai 100% atau Sustainable Development Goals tadi, apa sudah ada? Oh iya, baik, terima kasih Pak. Jadi terkait yang Bapak tanyakan tadi. Masih mute. Oke, terima kasih Pak. Jadi terkait yang Bapak tanyakan tadi, kita memang ada rencana kerjasama dengan pihak Korea Selatan, yaitu rencana pembangunan WTP dan instalasi pengolahan air. Cuman itu baru diskusinya, komunikasinya baru antara
direksi Bapak Direktur dengan Bapak Wali Kota dan pihak investornya gitu. Sehingga informasi terkait teknisnya, detailnya, proyeksi ke depannya itu belum sampai ke dari bagian manajemennya, karena itu masih dalam penjajakan oleh pemerintah Wali Kota Langsa terkait pengembangan kapasitas produksi di Kota Langsa khususnya Pak. Jadi belum ada Pak untuk detail proyeksi ke depannya, belum ada. Oke. Itu ya, baru itu aja ya. Kemudian ini apa namanya, untuk perbaikan terus menerus ya, artinya PDAM melakukan perbaikan terus menerus. Tadi ada semacam statement berhasil meningkatkan efektivitas ya penagihan di tahun 2020 sebesar 1,47%. Iya betul Pak. Dengan penerapan digital sistem monitoring. Nah, untuk 2021 berapa persen? 2022 berapa persen? Mungkin itu bisa dijelaskan, sehingga hal tersebut ini kan kaitannya dengan kebocoran dari sistem keuangannya. Bisa dijelaskan bagaimana peningkatan 2021-2022? Apakah cukup signifikan? Baik, terima kasih Pak. Sebentar Pak ya. Ibu. Untuk efektivitas penagihan kita di tahun 2021 sebesar 95,41%. Kemudian untuk tahun 2022 itu juga nilainya tidak jauh beda, sekitar 93 atau 95% juga untuk tahun 2022. Iya. Iya, ini masih standar. Iya. Nah, ini dengan kebocoran 41,47%, apa yang telah dilakukan perusahaan serta kementerian? Berapa hasilnya? Tahun 2020 kebocorannya berapa persen? Kemudian 2021 berapa persen? Dan 2022 ini sehingga bisa menekan sampai 41,47. Apa yang telah dilakukan dan berapa persen kebocorannya? Apa upaya yang dilakukan untuk menekan angka NRW? Tapi secara ini naik ya Bu ya, jadi artinya naik di dalam artinya kinerjanya, penurunan itu apa, NRW-nya selalu ada penurunan ya, sampai sekarang bisa menjadi 41,47% ya. Mungkin begitu ya Bu Elvi Triana. Oke ya, makasih. Kemudian silakan Bu. Untuk NRW kita kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya kita mengalami penurunan, cuman penurunannya juga tidak namun penurunannya tidak. Itu di tahun sebelumnya dari kita mencapai 45%, hampir 45%, dan sekarang di tahun 2021 terakhir itu sampai 41,47%. Dan kalau kita juga dari rencana bisnis kita juga mengupayakan sesuai dengan Jaksrada, kita akan melakukan upaya-upaya untuk menekan tingkat kehilangan air, sehingga diupayakan untuk 5 tahun ke depannya itu bisa mencapai 35 atau 36%. Seperti itu. Karena memang mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi kita masih juga ada kondisi water meter tadi yang kondisi yang rusak. Tapi itu juga sudah dilakukan upaya untuk dilakukan semua penggantiannya, setidaknya yang sudah berumur 4 tahun water meter pelanggan kita akan selalu melakukan penggantian water meter untuk menekan kehilangan air. Seperti itu. Beberapa yang perlu kami inikan itu, apakah ya dengan hasil yang telah dicapai oleh Perumda Tirta Kemening Langsa ini dengan ID-nya itu apa tadi ya, jadi misalnya ada
ada aplikasi monitoring presensi ya yang berbasis digital, kemudian sistem informasi kinerjanya berbasis digital. Itu apakah sudah ada survei kepuasan pelanggan dan hasilnya bagaimana? Serta apakah survei kepuasan karyawan dengan sistem presensi tadi hasilnya bagaimana? Ibu sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk survei kepuasan pelanggan, jadi kita juga tahun lalu sudah pernah melakukan itu dengan pendampingan oleh pemerintah Kota Langsa melalui Dinas Organisasi Pemerintah Kota Langsa. Survei kepuasan pelanggan dari 100 pelanggan dengan nilainya itu masih 65% untuk kepuasan pelanggan dari 100 sampel pelanggan. Itu kita lakukan dengan Dinas Organisasi. Sedikit tambahan Pak, izin Pak. Jadi tadi terkait penilaian dari kepuasan pelanggan itu 65% karena dari segi pelayanan distribusinya kita ada yang saya bilang tadi, kita ada sistem jadwal Pak. Jadi pelanggan di sini mungkin masih berharap pendistribusian ini dapat dilakukan non-stop 24 jam karena untuk beberapa wilayah yang dengan kepadatan penduduk yang tinggi kita masih memberlakukan sistem jadwal agar seluruh kota Langsa, karena saya bilang tadi Kota Langsa ini kondisi air tanahnya nggak bagus sehingga mereka memiliki ketergantungan kepada PDAM Kota Langsa, sehingga kita ya berupaya untuk membaginya Pak, sehingga inilah upaya kita melakukan kerjasama untuk pengembangan kapasitas produksi dengan harapan dapat meningkatkan jam pendistribusian agar bisa dialirkan non-stop 24 jam. Kurang lebih seperti itu Pak. Maaf tadi saya potong. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ini Mas Dito, waktu saya 17 menit ini pas persis ini. Jadi dari 15 sampai 12.32. Oke, terima kasih Bu Elvi Triana dari Habitat Kuning sama Pak Ilham. Iya Pak. Atas jawaban pendalaman dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator, Pak Dito, silakan. Iya, pas Pak Sigit 17-an menit, 11.33 berakhir. Ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke apa yang disebut sesi nilai tambah yang utamanya 10-20 menit. Sekedar info, seperti kegiatan award lain yang digelar oleh Mandala Top Bisnis yang menggunakan metode wawancara penjurian, kami selalu berupaya untuk membudayakan adanya sesi nilai tambah di 10-20 menit terakhir. Sesi nilai tambah adalah pendapat dan masukan dari Dewan Juri untuk perusahaan peserta. Peserta tidak harus menjawab karena tidak masuk dalam aspek penilaian. Sebelumnya, mohon maaf kalau sesi nilai tambah ini kami masukkan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu dari perusahaan peserta. Kalau rekomendasi masukan yang disampaikan sudah dilakukan, tentu dipersilakan untuk terus melanjutkan. Namun bila belum, besar harapan kami mudah-mudahan saran dan masukan dari Dewan Juri dapat menjadi feedback atau inspirasi untuk perbaikan dan kemajuan BUMD peserta di masa yang akan datang. Baiklah, sekarang saya memberi lagi waktu kepada Pak Benyamin Dehan untuk menyampaikan masukan nilai tambah gitu. Dipersilakan Pak Ben. Mas Dito, terima kasih. Ibu Elvi Triana dan Mas Ilham yang saya hormati, dari paparan terus penjelasan atas pendalaman dari saya dan Dr. Sigi tadi, maka perkenankan saya memberi sedikit masukan untuk perbaikan kinerja. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pak Direktur untuk mendapatkan tambahan modal, penyertaan modal, itu tentu sangat baik. Kalau bisa lebih besar, lebih baik, sehingga upaya untuk penggantian water meter yang
sangat vital dalam pengendalian NRW itu bisa terwujud. Kalau dapat ada target yang setiap tahunnya seperti apa. Jadi dalam rangka misalnya ketika mengajukan permohonan itu tahun pertama dari meter-meter yang rusak sekian banyak, berapa yang diperbaiki, berapa yang ini, dengan jaminan bahwa tingkat kebocoran air akan berkurang sekian persen. Tadi Pak Ciki sampaikan ada targetnya, sehingga kelihatan bahwa dari waktu ke waktu lewat rencana kerja jangka panjang RJKP-nya PDAM Tirta Kemuning ini bisa tergambar dengan jelas apa yang mau dilakukan dan secara bertahap. Tentu tidak bisa sekaligus. Itu yang kedua, upaya untuk mencukupi kebutuhan air baku ini memang harus menjadi prioritas utama kalau ingin tingkat kepuasan nasabahnya. Saya nggak usah perkembangan jaringan dulu dah. Tingkat kepuasan nasabah yang dilayani ini bisa meningkat dari 65% supaya jadwal pendistribusian istilahnya sistem jadwal ini piket ini kalau bisa yang diklaim 23 jam itu 23 jamnya merata semua gitu Mas, sehingga kepuasannya baik dan dengan demikian mereka akan tertib untuk memberikan kewajiban mereka berupa biaya yang harus mereka tanggung. Itu yang kedua. Yang ketiga Mas, sebenarnya tadi saya lihat itu upaya peningkatan kompetensi SDM, direksi, komisaris. Itu kan ada studi banding, sharing session dengan berbagai PDM yang lain. Sekarang ini kan sudah eranya kolaborasi, yang kuat bantu yang lemah. Harusnya ini tidak usah malu-malu bilang Pak Direksi, minta sama Perumda Tirta Nadi yang Medan itu peta digitalnya itu seperti apa, bantulah Kada Majis, mereka sudah punya itu lengkap jaringannya sampai melahan ke Pulau Nias pun yang mereka punya layanan peta JIS-nya udah ada. Jadi mereka yang sudah lebih maju ini bisa membantu. Tentu ya kerjasamanya seperti apa itu bisa dibicarakan antara direksi masing-masing, sehingga tadi ini kan udah bicara lompatan ke Society 5.0. Yang paling basic untuk PDAM itu peta jaringannya, digitalnya, untuk tahu persis di mana kebocoran, di mana perencana pengembangan dan seterusnya gitu. Jadi apalagi kan kota Langsa ya, kabupaten dalam skalanya masih satu wilayah kerja gitu. Memang ini kerja besar ini untuk meyakinkan Pak Bupati ini untuk bisa tambah modal dikit supaya bisa ada ruang gerak yang cukup bagi Ibu Elvi Triana dan teman-teman ini, ya enggak, untuk bisa mengembangkan. Saya yakin kalau ilmu Pak Ilham dan 3 itu putra ganteng tadi di belakang yang ada duduk di belakang laptop itu, saya yakin bisa lah, bukan nggak bisa lah, itu kecil itu, ya nggak? Tapi saya mau lihat nih kalau tahun depan ini harus ada lompatan nih, Mas. Ya, ada rencana yang lebih clear mengenai upaya untuk menurunkan NRW, ada upaya yang strategis untuk meningkatkan potensi daripada air baku, karena tadi disampaikan bahwa airnya keruh, rakyat sangat bergantung, makanya mereka mengeluh kalau terjadwal. Ini kan persoalan paling pokok ini daripada tadi saya lihat ada program Smart City, ikut di mana ada ikut di program itu. Salah satu layanan dasar adalah air minum. Ya, itu dari 6 program layanannya Smart City itu salah satunya adalah air minum. Dan karena itu mandatori harus pemerintah menyediakan layanan itu bagi masyarakat. Itu kira-kira mohon dapat diterima saran kami, disampaikan dengan baik Pak Direktur. Kalau Pak Direktur datang nanti di hoarding
bisa kongko-kongko sama Pak Sigit, dokternya PDAM itu dokter spesialisnya PDAM. Beliau punya jaringan luas betul, itu bisa dikasih lah jadi jembatan beliau untuk menjembatani supaya ini PDAM Langsa ini bukan apa, harus jadi nomor 1 di Provinsi Aceh begitu ya, kira-kira gitu ya. Itu dari saya, oleh-olehnya. Matur suwun sangat Pak Dito untuk waktunya ya, semoga-moga berkenan Pak Ibu Elvi Triana dan Pak Ilham. Salam untuk Pak Direkturnya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ben. Berikutnya nilai tambah berikutnya dari Pak Sigit Ajar Silo gitu ya. Nah, dipersilakan Pak. Nah. Ya baik, terima kasih. Ini Mas Dito, Bu Elvi, Pak Ilham, ini betul yang disampaikan Pak Ben tadi, bahwa kita memang harus kerjasama dengan teman yang lain ya, kolaborasi seperti itu. Jangan sampai tadi kegagalan yang diinikan untuk program perupaan Skada dan lain-lain tadi terus dijadikan tidak ada perbaikan. Saya kira itu Ibu Elvi Triana bisa disampaikan ke Pak Direktur nanti. Ini saya melihat sangat tertarik ini mendapat penghargaan dari Pak Menteri PUPR kan, dari transformasi digital, yang artinya teman-teman muda ini mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam sistem IT. Landasan pokoknya kita sudah dapat ini Bu Pengawas. Jadi PDAM ini sudah punya anak-anak muda yang mempunyai mental yang sudah terbukti mendapat penghargaan tadi. Nah, sehingga ini perlu dikembangkan seperti yang berapa. Kemudian bila diperlukan lagi ada survei inventory berdasarkan pipa, itu kerjasama aja dengan universitas terdekat, dengan magang, mereka diminta untuk menginventory survei. Artinya mereka nanti akan menjadi pegawai juga kalau memang dimungkinkan ke PDAM ini. Mereka mahasiswa diberi tadi sudah ada juga pendidikan, bisa menginventory survei bersama pipa, sehingga tahapan-tahapan ini bisa diprogramkan, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, ini mempunyai bisnis plan yang tepat. Saya kira demikian dari saya, Bu Elvi. Mudah-mudahan semangat tadi bisa menjadikan Perumda PDAM Minum Tirta Kemuning ya. Oke. Ya betul Pak, Tirta Kemuning. Kemuning ini bisa semakin menjadi tertarik nantinya. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan lagi kepada Mas Dito. Terima kasih Pak Sigit. Sekarang saya mohon izin untuk membawa kita ke penutupan sesi wawancara pendirian. Kembali kami mengucapkan terima kasih atas presentasi sharing dan tanya jawab yang sudah langsung tadi. Besar harapan semoga ada manfaat dari dan feedback yang didapatkan oleh perusahaan peserta. Kemudian mohon izin menyampaikan hal lain, bahwa nantinya juga ada penentuan pemenang penghargaan Pembina BUMD 2023 yang akan ditentukan berdasarkan kepala daerah yang BUMD-nya mendapat penghargaan. Jadi dalam hal ini dengan kriteria atau nilai tertentu nanti sangat bisa dimungkinkan bahwa Pak PDS Walkut
bangsa mendapatkan penghargaan atas keberhasilan beliau dalam membina BUMD ini. Hal ini kami dasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan BUMD, sebuah BUMD, tentu tak lepas dari dukungan dan pembinaan kepala daerahnya. Kemudian untuk acara informasi tentang acara puncak penghargaan nanti akan diinformasikan secara tertulis kepada peserta oleh panitia, dalam hal ini Ibu Hasna ya. Sekadar informasi, direncanakan bahwa acara puncak ini akan berlangsung pada 5 April 2023 nanti di Jakarta. Kemudian kami berharap sekaligus mendoakan semoga yang di masa yang akan datang Forum dan Tirta Kemuning ini semakin bagus dalam kinerja bisnis, layanan, dan kontribusinya terus meningkat secara signifikan dan membanggakan. Sebelum mengakhiri acara ini, kami mempersilahkan kalau Bapak dan Ibu dari perusahaan peserta ini memberikan closing statement terkait kegiatan wawancara penjurian Top BUMD Awards 2023 ini. Dipersilakan ke Bu Elvi Triana dan Pak Ilham untuk memberikan closing statement gitu. Baik, terima kasih kepada Mas Dito. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pada Bapak Ibu Dewan Juri atas masukan dari Pak Ben dan dari Pak Sigit ya, yang mana tadi Pak Ben menyampaikan kami harus membuat proyeksi nih, rencana kerja terkait pengembangan oleh investor kami sehingga kita dapat mengukur efektivitas kinerja kita, dan terkait mencukupi kebutuhan air baku itu menjadi kebutuhan pokok ya Pak ya, yang mana fokuskan ke itu dulu. Insya Allah kami akan fokuskan dulu ke bagian pelayanan nasabah yang sekarang dulu gitu, sehingga harapannya ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan agar tidak lagi 6,65% ya Pak ya. Kemudian kami juga akan terima kasih sekali kepada Bapak Ben atas masukannya untuk melakukan, yang mana sebelumnya kami cuma melakukan studi banding aja, belajar dari alat-alat mereka, tapi tidak ada kerjasama. Nah ini mungkin sebuah masukan yang sangat brilian nih dari Pak Ben. Kami juga menjadi motivasi juga nih dari Pak Ben. Ternyata betul juga yang Pak Ben bilang ya, selain kita melakukan studi banding ke sana, kita bisa melakukan kerjasama untuk misalnya kayak pemetaan digitasinya dari segi jaringan perpipaan, SCADA dan lain-lain. Kemudian harus adanya upaya strategi penurunan NRW bagi memanfaatkan bagi kami generasi muda. Kemudian dari masukan dari Pak Sigit tadi, kita sejalan dengan masukan dari Pak Ben, yang mana kerjasama dengan teman-teman lain itu perlu, apalagi yang daerah yang terdekat kami ini PDM Tirta Nadi Pak ya, itu merupakan yang memang PDM besar dengan pelanggan puluhan ribu, yang mana kegagalan SCADA, program SCADA yang dulu itu mungkin harus jadi motivasi ke kami untuk dijadikan prioritas agar tidak berhenti sampai di situ aja. Dan generasi muda perlu dikembangkan lagi untuk pengembangan spam, agar kolaborasi tim teknis dengan IT dan tim teknis itu bisa saling bersinergi sehingga bisa menciptakan sistem yang bermanfaat untuk keberlangsungan sistem penyediaan air minum di Kota Langsa. Dan mungkin itu aja. Terima kasih Bapak atas masukan semua, dan yang sifatnya mungkin tentu akan membangun kami dan memotivasi kami agar di Top BUMD berikutnya di tahun depan kami bisa menampilkan yang terbaik lagi, dan khususnya kepada pelayanan ke masyarakat, dan sehingga bisa memuaskan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Pak, mungkin dari saya. Kalau saya ada salah kata, salah penyampaian, dan mungkin tadi saya agak cepat seperti Mas Dito bilang tadi, penyampaiannya kayak prosesor Core i7 ya. Saya mohon maaf Pak, karena saya nggak nyangka karena waktunya tiba-tiba diberi waktu 20 menit. Jadi saya ngebut tuh. Terima kasih Pak atas waktunya, dan kepada panitia juga terima kasih telah memberikan kesempatan kami, dan saya ucapkan lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Elvi ada closing statement mungkin? Baik, terima kasih. Terima kasih kepada tadi
sama seperti yang disampaikan oleh Saudara Ilham, bahwa apa yang disampaikan tadi insya Allah akan kami laksanakan tahun kedepannya, sehingga akan menjadi perbaikan untuk kami di sini di Perumda. Seperti tadi untuk bisa menekan ILW, dan itu juga kita sudah tuangkan di Rembis, kita juga sudah melakukan upaya-upaya juga dari kerjasama dan semuanya seperti apa yang disampaikan oleh Saudara Ilham. Saya rasa sama. Saya rasa hanya ini. Dan untuk lebih kurangnya saya juga mohon maaf apabila mungkin tadi apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Tapi mungkin ada yang saya sampaikan kepada Pak Ben tadi keliru saya menyampaikan untuk tarif tadi Pak Ben, untuk tarif yang apa? Yang tarif yang di rumah tangga itu tadi saya bilang sekitar 5.000-an, tapi setelah saya buka data karena tarifnya baru ya, itu hanya sekitar 3.000 atau 4.000. Jadi kita tarifnya masih di bawah yang saya rasa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih semua kepada panitia dan dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dan mari kita akhiri sesi wawancara ini dengan berfoto bersama lewat Zoom. Iya, kita foto bersama. Saya kasih aba-aba ya, Mas Bayu, tolong bisa diambil. 1, 2, 3. Boleh sekali lagi? Semangat. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Elvi. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih. Silakan. Nanti Pak Ilham, titip Ya, salam. sama-sama Pak Ben. Kembali, Bapak. Titip salam buat direksi. Mas Ilham, ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kita bisa undur di Zoom meeting ini karena Dewan Juri akan melanjutkan diskusi dan sesi kelas lainnya. Terima kasih. Terima kasih, izin Bu ya. Izin, Li. Assalamualaikum, selamat Ya. siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Dito jangan keluar dulu Mas Dito. Alhamdulillah. Enak itu Bu, tadi yang gue bacain tadi kan tarif yang tadi 2, karena kan itu maksudnya berbeda 1. Iya. Oh, itu kan memang. Iya, karena di Bali dipakai kan diambil ya kan ini cuma masih di itu 3.004 itu masih di bawah harga pokok kan, yang di. Jadi kan memang harga pokoknya berapa 2001 5.600.